Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pasal kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin atau maksiat hati. Ketahuilah bahwasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Dan menyucikan hati, membersihkan hati daripada kekotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan, artinya terus menerus. Karena sifat yang tercela di dalam hati itu ada yang sifatnya selalu ada dan ada yang sifatnya mendatang sewaktu-waktu. Dosa-dosa yang ada di dalam hati, sifat-sifat jahat yang ada di dalam hati itu ada yang datangnya berkala. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah, dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Sedangkan ilmunya tapi ada lagi, dijelaskan, diterangkan oleh para ulama-ulama tentang membersihkan hati itu. Karena orang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang membicarakan Al-Muhlikat, artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan seseorang. Dan pada juz yang membicarakan Al-Munjiyat, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kitab Ihya terdiri daripada 4 juz. Juz yang pertama berisi tentang ibadat, juz yang kedua berisi tentang adat, juz yang ketiga berisi tentang muhlikat, juz yang keempat berisi tentang munjiat, sifat-sifat yang menyelamatkan seseorang. Walaupun demikian, di sini kami coba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. Yaitu sifat yang ghalib wujud, sifat yang kebanyakannya ada di kalangan ulama. Apalagi artinya di kalangan yang bukan ulama. Ulama aja sudah banyak yang mempunyai sifat-sifat ini, apalagi yang bukan ulama. Yaitu sifat yang ghalib wujud, kebanyakan ada di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Supaya dapat engkau jauhi daripadanya. Karena sifat-sifat itu
membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan puncak bagi beberapa sifat-sifat yang tercela. Jadi 3 sifat yang disebut ini artinya merupakan akar daripada sifat-sifat tercela lainnya. Dari 3 sifat yang tercela ini bercabang-cabanglah sifat-sifat jelek yang lainnya di dalam hati. Sifat-sifat itu ialah pertama hasad, yang kedua riya, dan yang ketiga ujub. Itu 3 sifat yang bisa menyerang para ulama, apalagi yang bukan ulama. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya yang 3 tadi, dan membersihkannya itu terus menerus sampai mati, karena sifat itu akan bisa lepas daripada hati manusia. Kalaupun dia lepas hanya sejenak, tapi satu saat bisa datang kembali. Sifat riya, sifat hasad, sifat ujub. Engkau akan dapat, karena apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya yang 3 itu, engkau akan dapat menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Seperti hasad contohnya, itu merupakan biang daripada marah, biang daripada dendam. Ujub merupakan sumber daripada takabur dan lain sebagainya. Jadi bila 3 itu kita mampu mengendalikan, maka banyak sifat-sifat tercela lain yang juga ikut hilang. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya hasad, riya, dan ujub, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain, karena akarnya masih hidup di dalam hati kita. Dan janganlah engkau beranggapan bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu atau beribadah, berarti engkau telah selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya. Jangan menyangka bahwa dengan modal ikhlas sudah selamat, belum tentu. Karena macam riya itu bisa datangnya pertengahan amal, dan riya bisa datang sesudah kita beramal. Demikian juga ujub. Ujub itu biasa timbul sesudah kita melakukan ibadah. Jadi apabila sudah merasa ikhlas, jangan merasa selamat daripada sifat-sifat tercela lainnya. Dan janganlah engkau beranggapan bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, beribadah, beramal saleh, berarti engkau telah selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya, sedangkan hatimu masih bertapak sifat hasad, riya, dan ujub. Karena amal kebaikan yang dulunya baik, yang dulunya bagus, itu belum tentu bisa mempertahankan kebagusannya itu amal tahun berikutnya. Kita beramal pada tahun 2000 bagus, amal kita pada tahun 2000 diterima,
tapi amal yang diterima itu belum tentu bisa kita dapatkan pada hari kiamat. Kecuali amal itu utuh sampai kita akhir hayat, sampai kita mati. Nah, hanya bisa kita mendapatkan amal saleh itu di akhirat. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna anak, harta, benda, kecuali yang hanya selamat pada hari itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, jadi hati yang selamat ini diperlukan mulai kita sebelum beramal sampai kita mati. Bila kita beramal tapi di tahun berikutnya hati kita kada selamat, nah itu bisa membakar akan amal kebaikan yang dahulu itu. Nah, oleh karena tadi bahwa menjaga hati, memelihara hati dari sifat-sifat itu berterusan, terus menerus dijaga. Artinya jangan merasa begitu kita sudah ikhlas amal kita selamat, kada tentu. Bisa amal kita itu dirubuhkan oleh hati kita di tahun 2020 misalnya, atau di tahun sekian. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Artinya, ujar Nabi kita, ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Pertama, sifat bakhil yang dipatuhi. Sifat bakhil itu sangat membahayakan seseorang. Karena orang yang bakhil itu, ujar Abu Hanifah, aku kadang mengatakan dia itu adil. La u'addilu bakhila. Aku tidak menganggap adil kepada orang yang bakhil itu. Karena orang bakhil ini orang yang sangat cinta kepada hartanya. Orang yang sangat sayang kepada hartanya. Nah, karena sifat bakhil, karena inya sayang dengan hartanya itu, inya mungkin hanya minta-minta kepada orang. Karena kada hendak maunai harta nang ada. Hartanya ada cuma sayang inya. Bisa duit pas 1 juta, sayang benar 1 juta, itu inya duit kulir benar maunai. Sudah bakabat bagalang gatah 1 juta. Nah, dia hendak ke warung, minta biarkan orang minum. Padahal itu kada boleh, tentu hukumnya adalah haram. Kalau kita mampu minta-minta kada boleh. Orang yang bakhil ini mungkin aja inya mengakat ampun orang. Orang yang bakhil mungkin menipu orang. Nah, jadi sifat bakhil ini sangat banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Yang mencelakakan manusia itu pertama sifat bakhil yang dipatuhi, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, hawa muttaba', keinginan nafsu yang dipatuhi. Hendak memakai ini pakai, hendak makan ini cari makanan itu, hendak beisian ini usahakan supaya beisian ini. Nah, apa nang kehendak nafsu selalu diturutinya. Nah, kada memandang lagi ini apakah kehendak nafsu ini bersesuaian dengan hukum Allah atau kada bersesuaian dengan hukum Allah. Nang penting nafsunya itu diturutinya. Nah, ini mencelakakan manusia. Hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, merasa bangga dengan diri sendiri. Merasa bangga dengan
diri sendiri, baik merasa bangga dengan bentuk keadaan tubuhnya, baik merasa bangga dengan kekayaan yang dia miliki, baik merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki, baik merasa bangga dengan kecerdikan kepandaian yang ia miliki, baik merasa bangga dengan kedudukan jabatan yang dia duduki. Nah, merasa bangga itu ngarannya adalah ujub. Nah, jadi salasun muhlikat. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan salasun muhlikat, salasun munjiat, wa salasun munjiat, wa salasun kafarat, wa salasun darajat. 3 macam yang mencelakakan manusia, 3 macam yang menyelamatkan manusia, 3 macam yang menebus dosa-dosa manusia, dan 3 macam yang meninggikan derajat manusia. 3 macam yang mencelakakan tadi, syuhun muta, kebakhilan yang dituruti, dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan bangga dengan dirinya. Itu muhlikat, membinasakan. Wa ammal munjiat, adapun 3 yang menyelamatkan seseorang, fal adlu fil ghadab war ridha, bersikap adil dalam keadaan marah dan senang. Nah, ini menyelamatkan. Bersifat adil fil ghadab war ridha, dia bersikap adil baik dalam keadaan marah, baik dalam keadaan senang. Karena kadang-kadang kita dalam keadaan marah itu kita sudah keluar daripada jalur yang benar. Karena kita marah, kita kada tahu lagi nang dihadapi ini orang tua, nang dihadapi ini kuitan, nang dihadapi ini laki, kada tahu lagi kalau sudah marah itu. Nah, ini menunjukkan ketidaklurusan dalam marah. Boleh marah tapi masih lurus, masih lurus, dan lurus dalam hal senang. Kadang-kadang orang kalau sudah merasa senang lupa dengan peraturan-peraturan Allah. Orang dalam keadaan sangat gembira, sangat suka, lupa akan segala-galanya. Nah, yang menyelamatkan itu adalah kawa bersifat adil, kawa bersifat lurus baik dalam keadaan marah atau keadaan senang. Yang kedua yang menyelamatkan itu wal qasdu fil faqri wal ghina, sedang dalam kefakiran dan kekayaan. Fakir membahayakan, kaya membahayakan. Yang menyelamatkan apa? Al-qasdu, di tengah-tengah antara kefakiran dan kekayaan. Fakir, ujar Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Fakir itu hampir-hampir membuat seseorang jadi kafir. Karena inya fakir, jadi orang ini hakun, diberi orang duit saya ini mau. Padahal kadang-kadang itu adalah merusak akidahnya, kadang-kadang merusak imannya. Nah, kadal fakru ayyakuna kufra. Kaya membahayakan juga. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kadang-kadang tersesat bila mana sudah kaya. Banyak contohnya. Waktunya miskin bagus ibadahnya, akhlaknya. Begitu kaya sesat. Nah, jadi yang menyelamatkan itu apa? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yang ketiga yang menyelamatkan wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Dia takut kepada Allah
baik di waktu sembunyi atau di tengah-tengah orang. Nah, 3 macam itu ada, selamat sudah. Ini bisa bersikap adil dalam keadaan marah atau senang. Dia berada dalam keadaan tengah-tengah antara fakir dan kaya. Yang ketiga, dia takut kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi atau keadaan orang banyak terbuka. Itu 3 macam yang munjiat, yang menyelamatkan. Nah, kemudian wasalasun kafarat, kita di 3 yang menebus dosa. Apa-apa yang menebus dosa, yang 3 itu intizarus salah ba'das salah. Pertama itu menunggu sembahyang sesudah sembahyang. Sembahyang maghrib duduk beribadah menunggu sembahyang isya. Nah, ini menebus dosa-dosa, menebus dosa-dosa kita. Intizarus salah ba'das salah, menunggu sembahyang sesudah sembahyang. Yang kedua, wa isbabul wudu bis sabarat, menyempurnakan wudu dalam keadaan bersangatan dingin. Biasa kalau bersangatan dingin itu orang-orang berwudu beancap-ancap, belakas-lakas karena kedinginan. Nah, adanya kada, baik di musim sangat dingin atau musim panas, wudunya biasa. Nah, isbabul wudu bis sabarat, ini menebus dosa, hilangan dosa-dosa di awak. Yang ketiga yang menebus dosa itu wanaqlul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki kepada sembahyang berjamaah. Nah, kita melangkahkan kaki kepada tempat sembahyang berjamaah itu adalah menebus dosa kita. Kita langkahkan kaki kanan meninggikan derajat kita, kita langkahkan kaki kiri menghapus dosa-dosa kita. Nah, kemudian ujar Rasulullah lagi tadi, wasalasun derajat, 3 macam yang menaikkan derajat seseorang. Kalau kita mengamalkan 3 macam ini, kita akan naik derajat kita baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Yang pertama, it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang. Nah, itu menaikkan derajat kita, menaikkan pamor kita baik di sisi Allah atau di sisi manusia, di sisi makhluk Allah. Kita memberi makanan, memberi makan orang, nah itu menaikkan derajat. Yang kedua, wa ifsa'us salam, menebarkan salam. Dalam arti ringkas, menebarkan salam ini adalah mengucapkan assalamualaikum. Dalam arti luas, ifsa'us salam itu artinya menebarkan keselamatan kepada orang. Kada mengganggu orang mulutnya, kada mengganggu orang tangannya, kada mengganggu orang kakinya, kada mengganggu orang tingkah lakunya. Nah, itu meninggikan derajat kita, pamor kita. Yang ketiga, wassalatu billail wan nasu niyam. Yang ketiga, sembahyang malam di waktu orang guringan. Nah, 3 macam itu yang meninggikan derajat. Salasun muhlikat, wasalasun munjiat, wasalasun kafarat, wasalasun derajat. Pertama, cara meninggalkan hasad, meninggalkan sifat dengki. Sifat dengki ini adalah sifat yang paling banyak memasukkan para orang-orang alim, orang-orang ulama ke dalam api neraka.
Kalau orang-orang yang jadi pejabat itu yang banyak memasukkan mereka ke neraka adalah ketidakjujuran, ketidakadilan, atau kezaliman. Ini yang banyak menyebabkan pejabat-pejabat itu masuk api neraka. Mereka kada jujur, kada adil. Yang banyak menyebabkan ulama-ulama itu masuk ke dalam api neraka sifat hasad ini, sifat dengki. Yang banyak memasukkan perempuan-perempuan ke dalam neraka perhiasan dan pakaian mereka. Sifat hasad ini adalah sifat yang bercabang daripada sifat bakhil. Sifat hasad ini timbul dari sifat bakhil. Karena orang yang bakhil ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Itu bakhil. Lawanan bakhil napa? Lawanan bakhil burus. Nang bagus napa? Pemurah. Sakhiyun. Jadi bakhil, sakhiyun, musrifun. Bakhil kada bagus, musrif kada bagus, nang bagus itu adalah sakhiyun. Bakhil kada mau keluar sama sekali. Engkau pun orang aja nang keluar. Orang nang musrif burus keluar akan terus. Ada tahun nang haram keluar akan terus duit nukar nang haram enggak, menyumbang nang haram enggak. Ada orang bermaksiatan umpet juga menyumbang pembanyaknya juga. Orang belah masjid pembanyak juga menyumbang. Ini artinya musrif kada bagus juga. Nang bagus itu orang nang tahu cara penggunaan duit, kapan mesti menyumbang, kapan mesti mengeluarkan, kapan mesti ditahan. Nah itu nang bujur. Dan syahih itu bersangatan bakhil. Ialah orang yang tidak mau melihat karunia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya. Bukan perbendaharaannya tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah. Itu sahih ngarannya. Lebih buruk lagi daripada bakhil. Bakhil ini orang yang hanya memalarakan hartanya. Kalau sahih itu memalarakan hartanya dan harta orang. Inya sudah kada hakun bababari. Orang bababari sarik juga. Nah ini sahih. Sudah inya kada menyumbang, orang menyumbang sarik. Sahih. Maka sahih ini lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasud ialah orang yang merasa keberatan bahwa Allah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada salah seorang di antara hamba Allah. Allah aja pemurah sarik inya. Sahih ini tuh. Baik nikmat itu berupa ilmu, yang berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa saja habawan yang pemberian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Kata-kata gitu bangnya Allah memberi orang. Sehingga orang yang hasud ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang daripada orang lain, walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Jadi orang yang hasad itu artinya adalah orang yang keberatan Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Keberatan Allah memberikan nikmat ilmu kepada orangnya, keberatan. Allah memberikan anugerah harta kepada orang, ini sakit hati, keberatan.
Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Artinya sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi amal ibadah yang telah kita lakukan, amal ibadah yang sedang kita lakukan, atau amal ibadah yang akan kita lakukan itu kada aman lagi, bisa hangus kalau kita dalam hati ada punya sifat dengki. Dan orang yang hasad ini sebenarnya senantiasa jauh daripada kasih sayang. Nyatainya ada penyayangan. Dan senantiasa berada dalam siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Sakit hati melulu. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan perasaan. Kawan dapat nikmat, sakit hati. Datang pulang nikmat kepada kawan, bertambah pulang sakit hati. Karena bila-bila masa, bila-bila waktu Allah selalu mencurahkan karunia-Nya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Allah senantiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan. Maka senantiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Sebagian ulama mengatakan al-hasadu yuhayyiju khamsatan. Sifat dengki itu menimbulkan 5 perkara. Yang pertama, fasadut ta'ah, rusaknya taat. Rusak taat kita tadi terbakar seperti api membakar kayu yang kering. Yang kedua, sifat dengki itu adalah fi'lul ma'asi wasyurur, memperbuat maksiat dan kejahatan. Orang dengki itu bisa membunuh orang. Karena dengki dibunuhnya orang. Orang dengki itu bisa ada memfitnah orang. Orang yang dengki itu bisa menggibah orang. Orang yang dengki itu bisa meremehkan orang. Orang yang dengki itu bisa mencaci maki orang. Orang yang dengki itu bisa buruk sangka kepada orang. Akibat dengki, fi'lul ma'asi wasyurur, memperbuat banyak kemaksiatan dan kejahatan. Yang ketiga, at-ta'ab wal ham min ghairi faidah. Susah payah kada ada gunanya. Susah lapah kada ada gunanya. Melihat orang dapat nikmat, susah apa gunanya? Pun seorang kada bakurang, ampun seorang kada yang diberi akan Tuhan. Susah payah min ghairi faidah, kada ada gunanya. Yang keempat, amal qalbi, buta hati, anil hukmi, daripada hukum, wal hikmah, dan hikmah. Orang yang dengki itu kada akan bisa melihat hukum Allah. Orang yang dengki itu kada akan bisa bertutur kata dengan hikmah. Kata-katanya kada yang baiknya.
kata-katanya kadang menyenangkan orang, karena hatinya dibutakan Allah daripada hukum Allah dan hikmah. Yang kelima, ini yang paling berat, orang yang dengki ini al-hirmanu wa la yakadu yadhfaru bi muradihi. Orang yang dengki itu kada akan sukses dengan yang dikehendakinya, kada akan sukses dengan apa yang dimaksudnya. Kita dengki kepada orang lain dapat nikmat, dengki, dan kita kepingin orang lain tuh hilang nikmatnya tuh. Nah, Allah makin mempertahankan nikmat itu kepada orang tersebut, makin ditambah Tuhan lagi nikmatnya, makin sakit hati lagi. Al-hirmanu wa la yakadu yadhfaru bi muradihi. Sok gagal, hirmanu gagal dan kada akan sukses dengan yang dimaksudnya. Umpamanya kita dengki lawan kawan nang payu berdagang, kita bebarung, kawan kita bebarung, kita dengki lawan inya, makin payu kawan itu bebarungnya, makin dituyuk Tuhan kasih itu anugerahnya, makin ditambah Tuhan nikmat kepada inya. Supaya apa? Supaya yang dengki ini tambah sakit hati, tambah susah payah, kada berguna. Nah, jadi al-hasadu yuhayyiju khamsatan, dengki tadi menimbulkan 5 perkara, termasuk yang terakhir tadi. Jadi jangan kira kita dengki kepada orang, kita bisa merubuhkan orang, kada bisa. Justru makin kita dengki, makin makmur orang. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi, karena seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain. Dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi orang yang hasad itu orang yang jauh daripada punya iman sempurna. Ujar Nabi, kada akan sampai seseorang hakikat beriman kecuali dia senang kepada orang lain sebagaimana ia senang terhadap dirinya. Dia benci kepada orang lain sebagaimana ia benci kepada dirinya. Kita kepinginlah diri kita sihat, kepingin. Nah, kita kepingin juga mestinya kaum muslimin itu sihat. Kita kepinginlah bahagia, kepingin. Mestinya kita kepingin ya orang muslimin itu bahagia. Kita kepinginlah untung, kepingin untung. Mestinya kita kepingin juga seluruh orang muslimin itu untung, jangan rugi. Namun kita merugikan orang itu belum punya iman yang sempurna, yang baik. Kita kepinginlah garing, sakit, kada kepingin. Nah, kita hendaknya kada kepingin juga kaum muslimin itu sakit. Kita hakunlah rugi berdagang, kada hakun rugi. Nah, mestinya kita kada hakun juga kaum muslimin itu rugi. Nah, itu orang nang hakikat iman. Amun inya hendak menghilangkan nikmat orang, jauh dengan punya hakikat iman itu. Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, kalau hati masih belum punya hakikat iman, masih belum mampu senang kepada orang lain sebagaimana senang kepada diri, nah belum mampu kita itu miliki, maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu. Karena sifat hasad itu akan datang. Tapi kalau sudah kita kawa bahwa aku senang bahagia dan aku senang orang lain bahagia, nah mau tuh hilang sifat hasad.
Aku sedih, aku sengsara, dan aku sedih pula kalau kaum muslimin sengsara. Nah, bila kaum macam itu dalam hati, hilang sifat hasad kada ada lagi. Bila masih yang penting seorang nyaman, orang lain biar sakit, bila masih ada macam itu, nah itu masih ada sifat hasad akan timbul sewaktu-waktu di dalam hatinya. Hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya. Kita berusaha membersihkan itu sudah untung. Kita ini berusaha mengaji, nuntut ilmu supaya membersihkan hati. Walaupun belum kau lagi membersihkan, berusaha sudah untung. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang berusaha membersihkan hatinya. Walaupun belum kau bersih, tapi mengaji aja, menuntut ilmu aja untuk membersihkan hati sudah untung. Hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, karena usahamu dalam menghilangkan penyakit hati ini lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', cabang-cabang ilmu fikih yang halus-halus, yang ganjil-ganjil. Lebih penting belajar ilmu membersihkan hati daripada belajar tentang mazhab-mazhab umpamanya, dan memperdalami masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama, ilmu masaidul khilafiyah. Itu nomor 2. Yang penting dahulu ilmu fardu ain yang mana kita wajib untuk mempelajarinya. Kedua, cara meninggalkan sifat riya. Adapun riya, maka itulah yang dinamakan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi artinya, atau bisa juga disebut dengan asyirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik khafi satu di antara 2 bahagian syirik. Syirik besar, syirik jali, syirik yang nampak, itu orang yang menyembah selain Allah. Zahiran wa batina, zahir dan batin. Zahir dan batinnya itu menyembah selain Allah, itu ngarannya adalah syirik yang besar, syirik yang nampak. Kemudian ada syirik yang tidak nampak, yaitu orang yang zahirnya menyembah Allah, tetapi hatinya bermaksud kepada selain Allah. Sembahyang itu menyembah Allah, membaca Quran menyembah Allah, menuntut ilmu bagian daripada ibadah menyembah Allah, baca salawat kepada Nabi merupakan menyembah Allah. Zahirnya mereka menyembah Allah, tetapi hatinya tujuannya adalah bukan karena Allah. Nah, itu namanya syirik juga, tapi tersembunyi. Dan yang dimaksudkan dengan riya, apa artinya riya itu? Ialah bahwa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Mencari penghargaan manusia, mencari pujian manusia, mencari kepangkatan di hati manusia melalui bentuk ibadah, melalui ibadah kepada Allah. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula
termasuk dalam istilah hawa muttaba'. Artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riya ini ramai orang yang menjadi binasa. Banyak orang yang menjadi binasa. Baik disadarinya itu riya atau kada disadarinya itu riya. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu yang mereka tuntut, apakah lagi adat yang mereka laksanakan, tidak lain adalah berpuncak dari dorongan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amal seperti yang disebutkan di dalam hadis. Inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Fayaqulu ya Rabbi ustushhidtu fi sabilik. Fayaqulullahu ta'ala bal aratta ayyuqala fulanun suja' wa qad qila dhalik wa dhalika ajruka. Artinya sesungguhnya ada orang yang mati syahid dalam perang sabilillah, yang akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Orang yang berjuang sabilillah mati dibunuh orang kafir dalam peperangan, disuruh masuk ke dalam neraka. Lalu ia merasa heran dan mengadukan halnya kepada Allah sambil berkata, wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu? Kenapa disuruh ke neraka? Maka matinya mati syahid. Allah menjawab, tidak. Sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang berani. Ikam berperang itu bukan karena aku ya Tuhan, tapi ikam berperang itu tujuannya supaya engkau dikatakan orang sebagai orang yang jagau, orang yang berani, sebagai pahlawan. Dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu. Dan ikam sudah dipadahkan orang, ikam jagau, ikam berani, ikam pahlawan. Maka itulah ganjaranmu, itulah hanya balasan. Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, orang yang punya ilmu, diperintahkan Allah nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Maka dia protes, ya Allah, kenapa aku masuk neraka sedangkan aku menuntut ilmu? Nah, ujar Tuhan, ikam menuntut ilmu itu bukan karena aku. Engkau menuntut ilmu itu supaya dikatakan orang bahwa engkau penuntut ilmu, dan itu sudah engkau dapatkan dalam dunia. Orang sudah mengatakan engkau adalah penuntut ilmu, maka itulah balasannya. Haji dan qari yang riya pada amalan mereka. Orang naik haji, sudah haji, maka Allah menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, ini sudah haji dan sudah merasa
mengerjakan haji dengan benar, tahu-tahu di akhirat disuruh masuk ke dalam neraka. Dia memprotes, ya Allah, kenapa aku masuk neraka sedangkan aku sudah haji? Allah mengatakan bahwa haji kamu itu bukan karena aku. Engkau naik haji itu semata-mata agar dikatakan orang engkau adalah haji. Dan itu sudah engkau dapatkan di dalam dunia, maka itulah balasannya. Nah, jadi walhasil kesimpulannya bahwa amal ibadah yang dilakukan dengan riya itu bukan hanya kadang mendapat pahala, tetapi lebih daripada itu, yaitu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, hanya kada berpahala aja kurang lebih. Ini bukan hanya kada berpahala tapi mendapat siksa. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub, takabur, dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diobati. Apalagi orang yang mempunyai salah satu di antara 6 keistimewaan, makin sulit diobati. Ujub, takabur, dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah suatu penyakit hati yang sangat susah diobati. Apalagi ini mempunyai ada salah satu di antara 6 sifat yang bisa dijadikan modal untuk kebanggaan dirinya, seperti mempunyai ilmu, mempunyai harta, mempunyai kekuatan, mempunyai keelokan, mempunyai keturunan yang baik, mempunyai banyak pengikut. Nah, itu satu sifat-sifat yang mudah membawa seseorang kepada kesombongan dan membanggakan diri. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran. Nah, itu ujub. Memandang aku orang besar, aku adalah orang yang hebat, aku adalah orang yang takwa, aku adalah orang yang punya sifat-sifat yang mulia. Bila kita merasa demikian, berarti kita mempunyai penyakit hati. Dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini-begini. Itu alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini-begini. Aku mempunyai kelebihan ini, aku mempunyai itu dan macam-macam kemuliaan dalam dirinya disebutkannya. Seperti perkataan iblis kepada Allah ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maksudnya, aku lebih baik daripadanya Adam karena engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikannya daripada tanah. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam.
Itu menunjukkan iblis mempunyai sifat yang namanya ujub. Dan alamat yang nampak bagi orang yang ujub itu di dalam majelis orang ramai, ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Dan ia suka menunjukkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain menolak pendapatnya. Alamat tanda orang yang ujub. Dan orang yang takabur tidak senang apabila ia diberi nasihat. Diberi nasihat, diberi saran, hanya kada senang. Dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Kalau ia memberi nasihat kepada orang lain kasar, dinasihati orang kada mau. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur, siapapun orang lain itu. Siapakah orang lain tuh? Bila kita anggap diri kita lebih baik pada inya, berarti kita sudah termasuk takabur. Dan sebaiknya hendaklah engkau mengetahui bahwa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Orang yang baik itu hakikatnya orang yang baik di sisi Allah. Kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, berarti kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain di sisi Allah. Dan masalah ini tiada siapa yang mengetahui. Siapa yang tahu? Siapa yang mendahkan diri kita lebih baik daripada inya di sisi Allah? Siapa yang memberitahu kita? Karena ia bertakluk kepada khatimah akhir umur seseorang. Buruk baiknya seseorang di sisi Allah itu tergantung akhir umurnya. Maka i'tikadmu di dalam dirimu bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpuncak daripada kejahilan semata-mata. Orang yang baik itu orang yang mati husnul khatimah. Itu orang yang baik. Sedangkan kita belum tahu mati kita apakah husnul khatimah atau kada. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang, siapapun orang itu, kecuali engkau melihat bahwa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau. Dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Jadi di hadapan siapapun, bakawan siapapun, kita disuruh mengiktikadkan bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita dengan mempunyai beberapa kelebihan yang tidak ada pada diri kita. Nah, sini mencontohkan caranya kayak apa supaya kawa mengiktikadkan dalam hati bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, kita melihat ada orang yang lebih anum daripada kita, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, budak-budak ini, anak-anak ini, artinya belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah. Kekanakan-kekanakan ini lebih baik daripada aku.
Kenapa? Karena ia belum pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan aku Tuhan, aku sudah banyak berbuat maksiat. Maka tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa ia lebih baik daripada aku. Itu kalau kita berhadapan dengan kekanakan. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, mengiktikadkan di dalam hati, orang yang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku. Kalau kita berhadapan dengan orang tua, kalau kita mengiktikadkan di hati kita, si jin ini terdahulu menyembah Allah pada aku. Si jin sembahyang sudah bisa, aku ada dalam dunia lagi. Si jin sudah bisa sembahyang, si jin sudah bisa mengaji, aku masih belum lahir lagi. Orang ini menyembah Allah lebih dahulu daripada aku, maka tidak syak lagi bahwa ia lebih baik daripada aku. Tentu si jin lebih banyak pahala daripada aku. Dan apabila engkau melihat orang yang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang yang alim ini telah dikaruniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikaruniakan kepadaku. Dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya. Dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Kada mau sama. Sidin alim, aku ada. Sidin tinggi derajatnya di sisi Allah. Banyak ilmu-ilmu yang sidin ketahui yang aku kada tahu. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, orangnya jahil, kayak apa supaya kita kawa mengiktikadkan bahwa inya lebih baik pada kita. Karena bila kita berhadapan orang jahil, kita bersuara dalam hati kita lebih baik pada inya, takabur orangnya. Orangnya jahil, mengaji kada, apa kada, gawiannya menganggur, jahil. Nah, supaya kawa kita bahwa inya lebih baik pada kita. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya, tetapi aku mengerjakan maksiat beserta dengan ilmuku. Orang jahil ini maksiatnya karena jahil. Mun aku maksiat rancak pada aku tahu hukumnya itu kada boleh. Rancak aja sudah kalang kulanggar nang kada boleh itu. Amun ini jahil. Nah maka Allah boleh berhujjah ke atas diriku. Allah kini meniwas aku. Maka jam tahu gitu kenapa jam perbuat nang itu. Dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku. Nah di situ kita kawa mengiktikadkan dalam hati kita bahwa si jahil lebih baik pada kita. Karena orang jahil melanggar hukum Allah karenanya jahil, sedangkan kita melanggar hukum Allah karena kita tahu. Maka tiwasan Allah kaina lebih berat kepada diri kita daripada inya yang jahil itu. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, orang itu jelas-jelas kafir, kayak apa cara supaya kita bisa mengiktikadkan di hati inya lebih baik pada aku, makanya kafir. Mun kita lawan orang kafir, kita dalam hati bersuara baik aku pada inya, sombong kita ngarannya. Apalagi lawan orang Islam, lawan orang kafir aja kita beranggapan bahwa kita lebih baik pada inya, sudah sombong. Kenapa sebabnya kayak itu? Nah, dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata,
di dalam hati kita. Aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik atau beriman, dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar daripada dosa-dosanya seperti keluarnya sehelai rambut daripada banjuhan adunan roti. Orang kafir ini barangkali kena inya Islam tontong bersahadat mati, nah surga aminya. Mun aku nang Islam ini belum tentu bisa sampai ke akhir umurku Islam. Sedangkan aku walaiyazubillah, mudah-mudahan Allah melihara kita, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk, maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah, mati dalam keadaan orang kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mukarrabin, sedangkan aku akan disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu kita berhadapan orang kafir. Jadi kita kadang-kadang menyimpulkan bahwa kita lebih baik pada orang kafir, belum tentu. Lebih baik daripada orang fasik, belum tentu. Apalagi lebih baik daripada orang jahil, kadang-kadang juga. Nah makanya siapa-siapa yang meyakini di dalam hatinya bahwa dia lebih baik daripada orang lain, maka orang itu orangnya takabur, sombong, dan itu adalah dosa yang besar. Karena baik buruknya seseorang itu dinilai, dipandang di waktu dia mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini. Orang kafir yang selama ini membenci Islam, menghancurkan Islam, siapa tahu barangkali mengucap 2 kalimat syahadatnya mati, dosanya habis, di akhirat dia bersama orang-orang mukarrabin. Seorang yang sudah sekian lawas Islam, di akhir umur tahu-tahu sesat. Nah, maka dia akan disiksa di dalam api neraka. Maka sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahwasanya orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah. Dan masalah ini bertakluk kepada al-khatimah, kesudahan daripada kehidupan seseorang. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Orang meyakini kita husnul khatimah mati, kadang kamu meyakini itu karena belum tahu. Maka apabila engkau berpikir demikian, niscaya hatimu senantiasa akan takut dengan al-khatimah, sehingga engkau tidak berani membesarkan diri dan engkau terpaksa banyak membuat andaian terhadap orang lain. Walaupun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah, namun keadaan ini tidak menghalangi kemungkinannya berlakunya perubahan-perubahan pada pendirianmu pada satu masa yang akan datang. Bujur wah ini kita Islam, bujur wah ini kita beriman, bujur wah ini kita rajin beribadah. Cuma siapa yang kau menjamin itu kada berubah besok hari? Kada kau menjaminnya. Siapa yang kau menjamin bahwa kita minggu akan datang masih beriman? Kada kau menjamin. Apa yang kita kerjakan esok hari itu termasuk di dalam ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada akan bisa seorang pun memastikan esok apa yang kita kerjakan, apakah dosa, apakah pahala, apakah masih beriman atau kada tahu. Termasuk fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, termasuk dalam 5 yang hanya diketahui oleh Allah. Jam hari kiamat siapa yang tahu? Ada yang tahunya, kapan terjadi itu hanya Allah yang tahu.
nang dalam rahim ibu siapa nang tahu. Inyan itu beruntung kah kena celaka kah kada nang tahunya. Hujan esok di mana hujan nang pastinya kada kawa tahunya. Yang keempat di mana kita mati kada nang tahunya, di rumah kah, di banjar kah, di mana kada tahu. Termasuk nang kita kada tahu apa nang kita kerjakan esok hari. Maza taksibu gada, apa yang kau kerjakan besok hari. Masih beriman kah esok, masih takwa kah kepada Allah, apa terubah kayak apa, nah kada kawa tahu. Nah oleh karena itu kada kawa kita membesarkan diri karena kita kada tahu. Karena Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia. Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia. Dan ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dan ia berkuasa pula menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Khalid bin Walid, seorang musyrik yang bukan main bencinya kepada Islam, yang selalu berperang memusuhi Nabi. Allah beri hidayah Khalid bin Walid. Otomatis Allah beri hidayah. Akhirnya jadi pahlawan Islam. Akhirnya jadi pejuang Islam yang menghancurkan kekuatan-kekuatan orang kafir. Nah, Khalid bin Walid. Sa'labah, contohnya orang yang takwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, yang setiap waktu sembahyang berjamaah bersama Rasulullah. Allah hendak menyesatkan, akhirnya jadi orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam. Itu kuasa Allah. Jadi kadang-kadang menjamin, kadang-kadang mengetahui pasti esok apakah kita dalam keadaan baik atau kada, dalam keadaan dapat hidayah atau kada kawan menjamin siapa yang tahu. Karena Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia dan ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan ia berkuasa pula menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Anak Nabi Nuh siapa? Kan'an. Tuhuk Nabi Nuh membujuki supaya Kan'an masuk Islam. Berbagai macam cara Nabi Nuh dibujuki, dipaksa, digaratak, tetap Kan'an kada berislam. Padahal anak Nabi Nuh. Demikian pula halnya dengan istri Nabi Nuh. Bini Nabi didoakan, dinasihati, kada kawa. Karena perkara hidayah itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jar Tuhan, innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau kada akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Orang yang kamu sayangi supaya berislam, supaya takwa, kada bisa. Itu urusannya urusan Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau kada akan bisa memberi petunjuk orang yang kau cintai. Adalah sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, dengki, takabur, riya dan ujub. Tetapi rasanya cukup bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut, di mana Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan di dalam kitab Zuhdi dengan sanad beliau daripada seorang lelaki yaitu Khalid bin Ma'dan yang pernah berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.